Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Kurota Siregar, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair atau induk kebaikan, Amat Al-Jabbar atau khodam Tuhan yang Maha Perkasa, Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hanbali, Abu Khattab Mahfuz Al-Khalwazani Al-Hanbali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakalani, belajar fikih dari Abu Sa'ad Al-Muhrimi, belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali. Kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Mutakin Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Inti ajaran tasawufnya adalah sebagai berikut. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya, sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu, biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif atau mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Melalui taubat, talqin, zikir, tasbiyah, dan suluk. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, dan mengkonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin. Misalnya, mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengarkan pergunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.